Kenapa ada perusahaan tambang yang jelas-jelas merusak lingkungan tapi tetap berjalan bertahun-tahun tanpa sanksi berarti? Dan kenapa ada perusahaan lain yang justru secara sukarela mengeluarkan miliaran rupiah untuk program lingkungan, padahal tidak ada yang memaksa mereka? Dan pertanyaan itu punya satu jawaban yang sama, dan jawabannya ada di pertemuan antara bisnis dan politik. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Banawati dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi administrasi bisnis. Di video ini, kita akan membahas tuntas politik, bisnis, dan isu lingkungan. Topik yang terlihat berat, tapi sebenarnya sangat relevan dengan dunia yang kita hadapi sekarang. Jadi, apa itu politik bisnis? Nah, sederhananya, politik bisnis adalah upaya yang dilakukan perusahaan atau kelompok bisnis untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah demi kepentingan bisnis mereka. Nah, tapi tunggu dulu. Ini tuh bukan berarti perusahaannya ikut pemilu atau bikin partai politik. Nah, maksudnya lebih ke ini. Bayangkan, pemerintah itu sedang menyusun undang-undang baru soal pajak karbon. Nah, perusahaan-perusahaan besar tidak hanya duduk diam menunggu. Mereka itu bakal aktif bergerak, kirim tim ke DPR, siapkan data ekonomi, bangun narasi di media. Nah, semua itu tuh supaya kebijakan yang dilahirkan tidak merugikan bisnis mereka. Itulah politik bisnis. Nah, dan ini bukan hal baru. Sepanjang sejarah industrialisasi, bisnis dan politik selalu berjalan berdampingan, saling memengaruhi dan juga saling membentuk. Sekarang, bentuk konkretnya seperti apa? Nah, ada 5 bentuk utama politik bisnis yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah lobby atau lobbying. Ini yang paling klasik. Perusahaan, baik langsung maupun lewat konsultan, mendekati pengambilan kebijakan untuk menyampaikan kepentingannya. Di Amerika, lobby sudah jadi industri tersendiri. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan besar menghabiskan miliaran dolar hanya untuk aktivitas ini. Yang kedua, kontribusi politik. Perusahaan mendukung kampanye kandidat yang dianggap pro-bisnis. Di Indonesia, ini sering terlihat menjelang pemilu. Ada perusahaan besar yang mendanai kampanye politisi dengan harapan ketika terpilih, kebijakan yang dihasilkan akan menguntungkan bisnisnya. Yang ketiga, asosiasi industri. Contohnya Kadin atau Apindo. Dengan bergabung dalam asosiasi, suara bisnis jadi lebih kuat dan terorganisir. Ketika berhadapan dengan pemerintah, satu perusahaan mungkin tidak didengar. Tapi kalau satu asosiasi yang mewakili ribuan perusahaan berbicara, ceritanya beda. Yang keempat adalah fenomena yang disebut revolving door atau pintu putar. Ini situasi di mana mantan pejabat pemerintah masuk ke perusahaan swasta atau sebaliknya. Hasilnya tercipta jaringan koneksi yang memberi pengaruh besar terhadap kebijakan. Dan yang kelima, kampanye publik dan media. Perusahaan membangun opini publik lewat iklan, program CSR, atau konten di media sosial, supaya dipandang sebagai pelaku bisnis yang bertanggung jawab dan layak mendapat dukungan regulasi. Nah, kelima bentuk ini bisa jalan sendiri-sendiri, tapi seringkali dijalankan sekaligus oleh perusahaan besar. Mungkin ada yang bertanya, emang perlu ya perusahaan repot-repot urusin politik? Jawabannya, perlu banget. Karena hampir semua aspek bisnis dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pajak, pemerintah yang tentukan. Tarif impor, pemerintah. Standar produksi, regulasi, tenaga kerja, izin lingkungan, semuanya ada di tangan pemerintah. Jadi, bagi perusahaan, terlibat dalam politik bukan kemewahan. Ini kebutuhan strategis. Motivasinya bisa bermacam-macam. Ada yang ingin kepastian regulasi supaya bisa investasi jangka panjang, ada yang ingin memblokir pesaing baru lewat regulasi yang menguntungkan mereka, dan ada juga yang murni ingin berkontribusi pada kebijakan yang lebih baik. Yang pasti, perusahaan yang mengabaikan lingkungan politiknya akan lebih rentan terhadap kejutan regulasi yang tiba-tiba mengguncang seluruh bisnisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, isu lingkungan. Dulu, isu lingkungan hanya dianggap urusan aktivis atau ilmuwan. Tapi sekarang,
Isu lingkungan sudah jadi agenda bisnis dan politik global yang tidak bisa diabaikan siapapun. Tekanannya datang dari berbagai arah sekaligus. Dari regulasi, ada Paris Agreement dan target net zero emission. Ada kebijakan karbon yang semakin ketat di banyak negara. Dari investor, dana investasi global senilai puluhan triliun dolar sekarang menggunakan standar ESG sebagai filter. Perusahaan yang tidak ramah lingkungan semakin sulit dapat pendanaan dari konsumen, terutama generasi muda yang semakin sadar lingkungan dan pilih brand yang punya komitmen keberlanjutan. Dan dari alam itu sendiri, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, semua berdampak langsung pada operasional bisnis. Untuk Indonesia sendiri, kita punya komitmen di NDC, Nationally Debt Treatment Contribution, untuk menurunkan emisi karbon antara 29 sampai 41% pada 2030. Dari komitmen ini akan diterjemahkan ke regulasi yang langsung menyentuh dunia usaha. Nah, disinilah dua topik tadi bertemu dan jadi sangat menarik. Ketika pemerintah mulai buat regulasi lingkungan yang ketat, bisnis punya dua pilihan respons. Dan inilah yang saya sebut dua wajah politik bisnis dalam isu lingkungan. Wajah pertama, obstruktif atau penghambat. Ada industri-industri tertentu, terutama bahan bakar fosil, pertambangan, monokultur, yang aktif melobi pemerintah untuk melemahkan regulasi lingkungan. Alasannya, regulasi ketat akan naikkan biaya produksi dan membunuh daya saing mereka. Contoh paling terkenal adalah industri batubara di Amerika yang menghabiskan ratusan juta dolar untuk menghambat regulasi emisi selama bertahun-tahun. Wajah kedua, konstruktif atau pendukung. Di sisi lain, ada perusahaan-perusahaan, terutama di teknologi hijau dan energi terbarukan, yang justru melobi pemerintah untuk memperkuat regulasi lingkungan. Kenapa? Karena regulasi lingkungan yang kuat justru menciptakan pasar bagi produk mereka. Contohnya adalah koalisi Women Business yang beranggota IKEA, Unilever, Google. Mereka itu aktif mendorong kebijakan iklim yang ambisius di berbagai negara. Jadi, satu instrumen politik yang sama, lobby, bisa dipakai untuk tujuan yang berlawanan. Yang menentukan adalah siapa yang menggunakannya dan untuk apa kepentingannya. Lebih konkret lagi, ada 4 strategi yang bisa digunakan perusahaan merespon regulasi lingkungan. Strategi pertama, oposisi. Perusahaan menolak regulasi lewat lobby, gugatan hukum, atau menyebarkan keraguan terhadap data ilmiah. Ini yang sering disebut climate denial, dan ini nyata terjadi di industri minyak bumi global. Strategi kedua, adaptasi atau kepatuhan. Perusahaan terima regulasinya, tapi hanya penuhi standar minimum, tidak lebih. Ini respon paling umum, aman, tapi tidak menghasilkan keunggulan kompetitif apapun. Strategi ketiga, partisipasi. Perusahaan aktif terlibat dalam proses pembuatan regulasi, ikut konsultasi publik, kasih masukan teknis, kerjasama dengan NGO. Dengan cara ini, perusahaan bisa ikut membentuk regulasi agar lebih realistis buat industrinya. Dan strategi keempat, proaktif. Perusahaan tidak hanya penuhi regulasi, mereka melampaui standar yang ada. Mereka jadi first mover dalam transisi hijau dan membangun reputasi sebagai pemimpin keberlanjutan. Penelitian menunjukkan strategi proaktif ini paling menguntungkan bagi jangka panjang, karena secara bersamaan membangun kepercayaan investor, konsumen, dan regulator. Nah, sekarang biar makin nyata, kita lihat contoh dari Indonesia sendiri. Yang pertama ada sawit. Asosiasi Perusahaan Sawit, GAPKI, aktif terlibat dalam proses lobby terkait moratorium hutan dan sertifikat ISPO. Hasilnya adalah kompromi. Regulasi ada, tapi implementasinya bertahap dan sangat mempertimbangkan kapasitas industri. Ini contoh politik bisnis yang berhasil memodernisasi regulasi lingkungan. Kasus kedua, nikel dan EV. Indonesia punya lebih dari 40% cadangan nikel dunia, bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia secara cerdas menggunakan posisi ini sebagai kekuatan tawar politik bisnis global. Melarang ekspor nikel mentah, memaksa investor asing bangun industri hilir di sini. Ini contoh bagaimana politik bisnis bisa mengintegrasikan kepentingan ekonomi dengan
Agenda transisi energi global. Kasus ketiga, UU Cipta Kerja. Omnibus Law 2020 ini kontroversial di bidang lingkungan karena dinilai melemahkan prosedur AMDAL dan mempermudah izin di kawasan sensitif. Ini contoh bagaimana lobby bisnis bisa mengubah kerangka regulasi lingkungan secara fundamental dan jadi pelajaran penting tentang pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi dan pelindungan lingkungan. Sejauh ini kita sudah tahu apa itu politik bisnis dan bagaimana ia berinteraksi dengan isu lingkungan. Tapi dalam praktiknya, prosesnya tidak semulus teori. Ada 5 hambatan utama yang sering muncul. Pertama, dominasi kepentingan jangka pendek. Banyak pengusaha masih fokus pada laba kuartal ini. Investasi lingkungan dianggap beban biaya, bukan nilai jangka panjang. Kedua, asimetri informasi. Perusahaan besar sering punya data dan keahlian teknis yang lebih kuat dari pemerintah. Akibatnya, proses regulasi bisa dibajak oleh narasi industri. Ketiga, korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Regulasi lingkungan yang bagus atas kertas tidak ada gunanya kalau penegakannya bisa dibeli. Ini hambatan yang paling merusak karena menghasilkan semua usaha regulasi yang sudah dibuat. Keempat, fragmentasi kepentingan. Dunia bisnis tidak satu suara. Perusahaan besar vs UMKM, industri lama vs industri hijau, multinasional vs lokal. Perbedaan ini membuat susah bangun konsensus kebijakan yang koheren. Dan kelima, politisasi data saintifik. Ada aktor bisnis yang sengaja mempertanyakan konsensus ilmiah soal perubahan iklim untuk menunda regulasi. Ini yang paling berbahaya, karena merusak fondasi rasional dari pembuatan kebijakan. Tapi, hambatan ada untuk diatasi. Ada 5 solusi yang bisa dijalankan. Pertama, perkuat insentif hijau. Pemerintah jangan hanya hukum pelanggar lingkungan, tapi juga beri reward yang nyata bagi yang melampaui standar. Tax break, kemudahan izin, akses ke green bond. Kalau kalkulasi bisnisnya menguntungkan, perusahaan akan berlomba jadi lebih hijau. Kedua, wajibkan transparansi lobby. Ketika aktivitas lobby harus diungkap ke publik, ruang untuk pengaruh tersembunyi menyempit. Publik bisa awasi siapa yang sedang coba memengaruhi kebijakan apa. 3. Perkuat peran masyarakat sipil, NGO lingkungan, jurnalis investigasi, dan akademis adalah penyeimbang alami dari kekuatan lobby bisnis. Ruang partisipasi publik dalam AMDAL dan regulasi harus diperluas, bukan dipersempit. Keempat, integrasi ESG secara serius. ESG bukan sekedar laporan tahunan untuk investor. Ia harus jadi DNA dari tata kelola perusahaan. Perusahaan yang serius dengan ESG akan secara alami mengambil posisi lebih konstruktif dalam politik bisnis lingkungan. Dan kelima, bangun kolaborasi multi-stakeholder. Model terbaik adalah ketika bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil duduk bersama merumuskan kebijakan yang realistis secara ekonomi dan efektif secara lingkungan. Contohnya, RSPO menemukan semua pihak dalam satu kerangka standar global. Jadi kesimpulannya, politik bisnis adalah realitas, bukan pilihan. Setiap perusahaan, sadar atau tidak, terlibat dalam politik bisnis karena lingkungan regulasi selalu mempengaruhi kelangsungan usahanya. Oke, kita sudah berada di ujung video ini. Satu hal yang ingin saya tinggalkan. Bisnis yang baik dan lingkungan yang sehat bukan dua hal yang bertentangan. Mereka bisa dan harus berjalan beriringan. Politik bisnis kalau digunakan dengan benar bisa jadi kekuatan luar biasa untuk mendorong kebijakan yang menguntungkan bisnis sekaligus melindungi lingkungan. Dan kita sebagai generasi yang akan menjalankan bisnis di masa depan punya pilihan, mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Itu tadi materi politik bisnis dan isu lingkungan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.